sehingga kita dapat melaksanakan destinasi modul Samudera tentang budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang pada siang hari ini telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kami, yaitu tentang diseminasi bagaimana nanti penerapan kita yang akan kita lakukan di SD masing-masing dan yang akan kita lakukan ke depannya supaya budaya positif ini akan tertanam di benak anak-anak dan perilaku anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti ada pemaparan kelompok materi, yaitu kemudian saya dengan Bu Dwi Noryani yang nanti akan dipaparkan Bu Dwi Noryani terlebih dahulu tentang budaya positif ini. Gitu ya. Tapi sebelum Bapak Ibu mulai, marilah kita berdoa dulu supaya dengan berdoa kita diberi kelancaran agar tujuan apa yang kita tujuan pagi siang hari ini dapat tercapai. Alhamdulillah yang Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Noryani. Kepada Ibu Dwi Noryani, mari bersama. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru hebat di sini. Sebelum kita memulai modulnya, mari kita luangkan waktu untuk kita tersenyum terlebih dahulu. Ada kita 30 detik kita tersenyum, kita memulai aktivitas kita biar lancar, biar bisa dari tersenyum nanti bisa jadi tertawa. Coba menghadap ke sampingnya masing-masing berpasangan. Mbak Desi bisa tarawihnya, Mbak Buas sama Mbak Panti. Senyum selama 30 detik. Kalau 30 menit nanti kelamaan. Silakan Pak Wali sama Pak Arman, silakan senyum berada ke depan. Oh, pengennya Pak Arman senyum sama Bu Desi. Oh begitu, boleh Pak sama Bu Desi boleh. Nah, silakan. Bagaimana apa yang sudah dirasakan? Perasaannya bagaimana? Apa ada yang masih berundel di hati? Apa ada yang tidak ikhlas ke sini? Jadi saya sama Bu Fitri memaparkan materi budaya positif ini seperti yang disampaikan tadi bergiliran ya. Sudah diawali dengan tersenyum, jadi semua kita harus dengan senang hati, dengan senyum agar penyampaian dan juga yang menerima bisa lancar, bisa masuk ya. Terus kesepakatan forum diseminasi yang pertama yaitu menghargai siapapun yang baik yang berbicara ataupun yang nanti ada yang berpendapat. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Apa cukup? Cukup? Nah, sebelum ke budaya positif, tujuan pendidikan kita seperti yang KHD atau yang saya diwawancara jelaskan, yaitu tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat anak-anak itu apa ya? Bermain, ya kan? Jadi memang kita kodrat anak-anak di kelas memang bermain. Jadi kadang kita di kelas ada yang namanya role playing, bermain peran. Jadi kalau memang anak bermain, ya sewajarnya boleh bermain, tapi harus ada batasan waktunya dikontrol. Kenapa harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sepentingnya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi anak-anak di sini kodratnya tadi bermain, dididik kita supaya anak tumbuh berkembang sewajarnya sebagai anak-anak.
memang kalau ketika kita di kelas kok muridku kok dulenan we. Seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Ketika kita menjelaskan kadang anak-anak main sendiri, kadang fokus karena memang itu kodratnya anak memang bermain. Tapi sebelum itu harus kita tetap kita batasi, boleh bermain tapi jangan keterusan. Nanti ada waktunya sendiri. Nah, semboyan Desa Dewantara, ada yang masih ingat? Ini terkenal banget. Ingat sosok Tulodo, ingat Dio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama, ingat sosok Tulodo, artinya apa nih? Di depan memberi contoh, ingat Dio Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi ini 3 semboyan Desa Dewantara ini terkenal banget di dunia pendidikan kita. Kita sebagai guru ya dari belakang, dari tengah, dari depan harus memberi semangat anak-anak biar lancar belajarnya, biar memang semangat, biar lancar semuanya. Dan balik lagi nih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ini silakan berpendapat dari 3 poin ini. Nomor yang poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ini setuju apa tidak? Kalau saya setuju, karena anak kalau dihukum dengan pasti anak biar disiplin belajarnya. Belajar. Terima kasih. Kalau saya untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, bisa setuju, bisa tidak setuju. Karena kalau yang setuju itu mungkin kita dulu kan biasanya memberi hukuman ada alasannya. Mungkin anak tersebut itu melakukan kesalahan, terus guru memberikan sebuah hukuman. Nah, tujuannya untuk memberikan efek jerah. Tetapi yang tidak setuju, efek jerah tersebut membuat anak itu merasa terpaksa, akhirnya tidak dari hati nuraninya sendiri, sehingga anak akan melakukan kesalahan yang sama. Ini seperti itu. Menurut saya hukum dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju karena dengan hukuman terkadang anak-anak yang memang sangat-sangat bandel atau sangat nakal itu memang harus diberi hukuman, karena tidak ada hukuman nanti anak-anak itu akan selalu mengulangi kesalahannya lagi biar mereka mendapat efek jerah seperti itu. Menurut saya. Terima kasih. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena dengan memberikan hukuman kepada anak bisa memberikan efek jerah kepada anak sehingga apa yang dilakukan anak itu salah, supaya anak tahu itu salah supaya kedepannya tidak mengulangi hal yang sama lagi. Terima kasih. Dari sini berarti hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak tadi? Setuju. Setuju ini tergantung nanti hukumannya seperti apa. Kadang ada anak yang memang dasarnya memang sudah patuh, ketika dia melanggar aturan, ketika dihukum dia akan takut. Ada yang seperti itu terus takut, sehingga ketika dihukum dia menjadi disiplin. Tapi ada anak yang ketika dihukum dia disiplin, tapi karena takut dihukum. Jadi anak yang seperti ada anak yang memang disiplin karena takut dihukum, tidak mau dihukum, jadi dia akan disiplin. Berarti ini tadi adalah setuju. Terus yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Ada yang pernah merasa memberi seperti ini mungkin? Pernah? Coba bisa diceritakan, Bu? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kebersihan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tapi di sini ada sebuah konsekuensi ketika anak melanggar sebuah disiplin, gitu ya. Jadi kita ada beberapa hukuman yang hukuman itu bisa mendidik. Hukuman itu tidak harus selalu fisik, ya. Kalau fisik itu cenderung memang tidak dianjurkan, tapi bagaimana hukuman itu bisa mendidik, mendisiplinkan, itu memang saya setuju sekali. Salah satunya itu adalah pembersihan lingkungan. Nah, contohnya itu salah satunya adalah menyapu halaman. Itu cocok sekali menurut saya, dan saya juga pernah melakukan itu ketika anak didik saya itu terlambat. Makanya saya beri hukuman untuk membersihkan halaman biar itu tidak terjadi dan tidak terulang lagi. Gitu, Bu. Terima kasih. Jadi memang kita setiap guru ketika memberi hukuman pasti ada alasannya. Tidak asal memberi hukuman. Kita guru pasti disuruh kita memberi hukuman, tidak mungkin tidak pernah pakai fisik, oke kan? Pasti kita suruh ayo anak-anak bersih-bersih. Ketika yang terlambat atau yang buang sampah sembarangan itu kan melanggar disiplin. Jadi, ayo hukumannya ya itu tadi bersih. Jadi hukuman yang bersifat positif ini bisa meningkatkan disiplin anak. Boleh. Yang tidak boleh itu yang hukuman yang secara negatif. Contohnya tadi yang fisik. Ketika mungkin anak telat, terus dihukum di tengah lapangan hormat bendera, itu yang tidak boleh. Jadi itu guru memberi hukuman tapi justru malah akibatnya fatal. Tidak boleh kalau yang berhubungan dengan yang fisik. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya rasa ini kayaknya semuanya. Jadi terutama ketika akhir tahun kadang kita memberi penghargaan. Tujuannya apa? Untuk anak supaya motivasi belajarnya meningkat. Tapi ketika ini kira-kira ada tidak ya terjadi iri atau diskriminasi dengan teman-teman yang lain yang mungkin tidak mendapat penghargaan itu tadi. Kira-kira bagaimana? Perlu tidak ya motivasi penghargaan ini diberikan kepada anak ini? Untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ya balik lagi ke kita, tetap kita motivasi. Kita bisa memberi motivasi, tapi motivasinya adalah motivasi yang positif tadi, agar anak termotivasi untuk belajar. Terus ini masuk ke materi yang utak inti, budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Bisa? Bebas? Terima kasih. Menurut saya budaya positif adalah suatu kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang menimbulkan anak-anak itu mempunyai jiwa positif, di mana di sekolah itu menimbulkan rasa empati siswa, pendidikan karakternya itu tertanam dalam jiwa siswa. Begitu. Kira-kira Bu As pernah melakukan itu di kelas apa tidak? Selalu. Salah satu contohnya. Pendidikan karakter itu selalu. Misalnya anak sebelum masuk kelas itu kan berbaris. Itu setiap pagi saya itu selalu saling untuk anak-anak dan tersenyum. Seperti itu. Ini salah satu contoh dari kelasnya Bu As, kelas 1 ya, tiap pagi mau masuk pagi atau habis istirahat selalu baris, selalu menyebutkan sila Pancasila. Jadi kalau itu sudah ada penyebutan pasti kelas 1 itu. Jadi
kelas 2, 3 atau kelas tinggi. Pengalaman di SD saya itu kalau biasanya itu setiap pagi bapak ibu guru itu 3S salib apa senyum. Nah, itu di depan gerbang. Terus yang kedua setiap hari itu membaca Asmaul Husna di halaman sekolah bersama-sama. Terus ke hari Jumat senam dan Jumat bersih. Terus setiap kalau di kelas saya terapkan itu sebelum pembelajaran itu untuk meningkatkan literasi semua murid membaca di pojok baca. Mungkin ada sekolah lain yang berbeda. Terima kasih. Kalau di sekolah saya hampir sama, di sekolahnya Pak Wawan, yaitu budaya positifnya sama. Setiap pagi guru-guru itu juga menanamkan sikap positif atau budaya positifnya itu dicontohkan dari gurunya sendiri, yaitu datang tepat waktu sebelum murid-murid datang dan menyambut di gerbang untuk bersalaman serta memberikan senyuman seperti itu agar muridnya itu bisa selalu bersemangat ke sekolah, tidak ada yang terlambat, karena kita sebagai guru itu harus mencontohkan terlebih dahulu. Oh, guru saya sudah datang tepat waktu, masa saya sebagai murid datangnya terlambat terus. Kemudian tujuan di depan gerbang itu juga kita sambil mengoreksi nanti apa saja, misal hari Senin mereka datang terus kita cek ada yang belum pakai topi, ada yang belum bawa dasi, kita kan bisa menyuruh mereka kembali. Nah, kamu belum pakai dasi, silahkan ambil dulu, nanti ada upacara. Seperti itu tujuan dari budaya positif yang diterapkan di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih. Sama seperti yang dipaparkan oleh Bu Desi, Pak Wawan atau Bu Asnia, juga di SD saya, SD Banjarsari Budaya juga menerapkan budaya positif yang sama, yaitu setiap pagi sebelum masuk kelas siswa disambut. Setelah itu sebelum masuk ke dalam kelas dibariskan terlebih dahulu dan membaca Asmaul Husna. Seperti itu. Itu tujuannya sama, untuk membiasakan siswa agar terbiasa melakukan hal-hal yang baik dulu. Dari awal sudah diawali dengan hal kegiatan yang baik, maka diharapkan nanti pada hari itu tujuan yang akan dicapai bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih semuanya, dari Bu As tadi di SD kita, Pak Wawan, Bu Desi, sama Dunia. Jadi inilah budaya kita, budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Semuanya memberi manfaat kepada anak-anak, memberi dampak yang positif juga kepada anak-anak. Jadi secara umum semuanya hampir sama. Jadi kita setiap pagi ada pembiasaan 3S, terus ada pembiasaan Asmaul Husna secara umum seperti itu, ada literasi. Jadi biar anak ini terbiasa. Kalau sekali ketika hujan atau apa, pasti anak-anak kok tidak ya Asmaul Husna tidak ya Bu, beres bosen. Pasti tanya seperti itu, karena ini sudah jadi budaya kita, sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari. Jadi untuk yang teman-teman dari SD lain, ini sudah bagus, bisa diteruskan, bisa ditambah lagi dengan budaya-budaya positif yang lainnya, terutama di SD kita sendiri, Bapak Ibu, bisa kita tambahin lagi. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di budaya tadi, di kebiasaan kita tadi, kita biasakan salam 3S. Di SD-nya Bu Desi tadi seperti ketika guru menyambut anak, ini sama seperti mengoreksi kerapian anak seragam atribut. Jadi ini ada nilainya. Ketika anak mungkin lupa, ada yang tidak memakai atribut
pramuka biasanya pakaiannya apa? Pramuka pakaian, terus pakai hasdu. Ada nilai tanggung jawabnya tadi harus, Bu saya lupa, besok ya Bu ya, besok tidak akan mengulangi lagi. Jadi ada nilai ini mereka bertanggung jawab ketika Senin sampai Kamis juga mereka sesuai seragam. Oh tanggung jawabnya sepatunya tetap hitam, tidak yang berwarna-warni. Pakai ikat pinggang, pakai atribut yang lengkap. Sebaliknya pun ketika pakai pramuka, pakai kaos kaki hitam, tidak kaos kaki putih. Jadi mereka ada nilai tanggung jawab, ada nilai positifnya mereka. Jadi pribadi ketika kita di SD, anak-anak sudah kita tanamkan nilai-nilai seperti itu, maka ketika mereka masuki jenjang berikutnya, mereka akan terbiasa. Oh dari SD aku sudah terbiasakan, dari bapak ibu sudah terbiasakan untuk rapi, komplit, lengkap atributnya. Jadi ketika mereka memasuki SMP, SMA, ketika ada pattern pasti mereka tidak, oh sudah biasa kok pakai ini, sudah biasa pakai dasi. Jadi mereka tidak akan sumpuk pakai dasi, pakai itu karena sudah terbiasa. Nah, tadi kita profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat ini lagu-lagunya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ayo kita. Yuk kita nyanyi dimensi profil pelajar Pancasila. Yuk. 1, 2, 3. Bisa tepuk tangan semua mungkin. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Terima kasih kelasnya, suaranya bagus sekali. Jadi seperti kita ketahui bersama, sekarang kita akan harus berpedoman berpacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita harapkan bahwa anak-anak didik kita tidak hanya untuk secara materi, secara akademik, tapi juga mereka ada iman dan takwanya sama. Sudah dibiasakan tadi yang ketika pagi Asmaul Husna. Nah itu adalah salah satunya mencerminkan dimensi yang pertama. Terus ada berkebinekaan global. Ketika di SD ada satu sekolah, mungkin ada yang berbeda agama, ada mungkin yang dari berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, mungkin ada pindahan dari Jakarta. Kalau di sini ada kebetulan ada yang non-miss ya, kelas 1. Terus ada yang pindahan dari Palembang, pindahan dari Jakarta. Jadi berkebinekaan, kita bineka tunggal ika. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu, tidak membeda-bedakan. Kamu dari Palembang, kamu dari Jakarta, aku nggak mau temenan. Jadi tidak, tetap kita bersatu, kita teman anak-anak tetap bermain bersama-sama, anak-anak tidak dikucilkan, tetap bisa berbaur bersama-sama dengan yang lainnya. Yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong ini contohnya apa nih Bapak Ibu? Diterapkan penerapan gotong royongnya ini bersih-bersih, nah, terus kepikat kelas. Nah, tadi ada yang budaya positifnya hari Jumat bersih. Ya, Jumat bersih ini gotong royong salah, berarti kita sudah mencerminkan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada yang keempat, mandiri. Mandiri ini berarti anak-anak ketika tugas, ketika ulangan mereka harus bekerja mandiri, tidak boleh mencontek. Seperti minggu ini, anak-anak
anak mengikuti asesmen sumatif akhir semester 2 atau ASAP kadang nyebutnya. Jadi anak-anak ini harus mandiri, mereka bekerja secara mandiri, tidak bergotong royong. Jadi kalau bergotong royongnya tidak untuk yang sumatif ini, ya, tidak untuk yang asesmen ini, tapi ketika asesmen harus mandiri. Terus ada kreatif ini sama seperti tadi yang kelas saya sama kelasnya Bu Ita. Tadi anak membuat sesuatu kayaknya tadi. Jadi ini sesuai dengan kreativitas masing-masing, bagaimana mereka membuat sesuatu, membuat prakarya atau kerajinan. Jadi sesuai dengan gaya imajinasi anak masing-masing, kreasinya. Jadi tidak monoton kok sama semua. Jadi anak dibebaskan tapi dengan satu tema, pakainya ini stick es krim tadi. Jadi pakai stick es krim tapi sesuai dengan kreasi masing-masing anak-anak. Terus yang keenam, bernalar kritis. Jadi kita harapkan Bapak Ibu guru, anak-anak kita, anak didik kita mempunyai bernalar kritis. Kira-kira di kelas ketika kelas rendah bisa nggak ya diterapkan bernalar kritis anak-anak? Bisa, tetap bisa. Jadi kadang anak, justru kalau anak-anak kadang malah itu kritis dengan bu, terutama di keluarga Bu As yang kelas 1 itu, bu, kok gini ya, bu kok bisa begini ya. Kadang mikir, bu, itu kok bulan kok bisa di atas, bisa digapai, bisa dirangkai. Itu anak-anak sudah kritis sebenarnya. Kadang ada yang, bu, itu roket di atas itu jalannya bagaimana? Kok bisa di atas ya? Jadi ini salah satunya anak sudah bernalar. Jadi tujuan dari pemerintah mencanangkan profil pelajar Pancasila untuk anak didik kita supaya mempunyai 6 ini dimensi ini, semuanya sudah, saya kira sudah semuanya ya, anak-anak didik kita sudah mencakup semua dimensi ini ya. Secara tak sadar kita justru anak-anak ketika pertama kali ini di launching pemerintah, ternyata anak-anak sudah dimensinya ini sudah mencakup semuanya. Nah, ini adalah materi-materi yang selanjutnya nanti yang akan dikupas lebih lengkap. Nah, ini disiplin. Disiplin apa kira-kira maknanya ini? Ada yang tahu makna dari disiplin? Iya, lagu pramuka. Ada yang tahu disiplin itu apa? Kayaknya tidak asing. Membiasakan anak untuk bisa tepat waktu. Membiasakan anak agar tepat waktu. Mungkin ada yang pendapat yang lainnya? Taat terhadap peraturan. Ada yang lainnya? Apa setuju? Apa ada yang tidak setuju? Sikap taat terhadap peraturan. Sikap taat terhadap peraturan. Ya. Semuanya benar. Jadi disiplin ini sebenarnya tidak asing. Ayo cah, disiplin. Ayo anak-anak, Mbak, Mas, disiplin. Tiap pagi kita harus disiplin. Disiplin masuk kelas baik ketika pagi ataupun sudah jam istirahat. Sering kita mengucapkan seperti itu. Ayo anak-anak, kita disiplin. Berangkat pagi, berangkat sebelum jam 7. Ini kita biasakan anak-anak untuk disiplin. Nah, disiplin itu apa sih? Ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini dikaitkan dengan benar tadi tata tertib, peraturan, kepatuhan terhadap peraturan. Dan ini biasanya sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, nanti dihukum. Maksudnya itu kok bisa telat? Kadang ada hukumannya. Nah, diajar dengan cara ini
menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kadang ada anak, tidak hanya anak, tapi kita juga sendiri sebagai ibu, kita disiplin tepat waktu. Kita masuk sebelum jam 7, kadang sampai kejar-kejaran, lari-larian untuk absen. Pulang juga kita siang jam 2. Nah, ini adalah bentuk dari disiplin kita. Kita memberi disiplin, kita harus memberi, kita berbuat seperti ini, kita melakukan ini harus memberi contoh kepada anak didik kita. Agar karena anak itu mengikuti apa yang mereka lihat. Kok gurunya bapak ibu guru telat atau telat juga apa-apa. Pasti anak punya pikiran kita. Tapi kalau kita disiplin sudah terbiasa datang pagi, maka anak didik kita pasti mengikuti bapak ibu guru ya pagi ke aku ya pagi. Karena mereka telat ini malu. Tapi saya rasa kalau kita di SD yang teman-teman yang pasti tidak ada murid yang terlambat. Semuanya pasti ada, mereka disiplin semuanya. Apalagi kita 6:30 anak-anak sudah pada berangkat. Basic sangat berangkat. 6:30 sudah berangkat, jam 7 kurang anak-anak sudah pada di lapangan menanti bapak ibu. Jadi kadang kita malah kalau kita kurang 10 tahun karena 6:30 sudah datang kan. Jadi karena itu tadi anak-anak sudah dibiasakan disiplin oleh bapak ibu guru. Jadi yang biasanya mungkin telat, terus aku besok mau telat, aku maunya berangkat pagi. Jadi bentuk disiplin anak-anak ini adalah meniru dari bapak ibu guru semuanya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ujian, ancaman, atau hukuman. Jadi kita disiplin ini berangkat pagi, pulang juga siang. Ini adalah salah satu bentuk menerapkan bentuk budaya positif. Anak kita berangkat pagi, anak sudah siang, anak berangkat pagi, ketika pagi sudah di lapangan menanti disiapkan untuk pembiasaan pagi. Jadi secara tak langsung anak-anak ini mereka ketika sudah disiplin, maka anak-anak ini terbiasa melakukan budaya positif. Ketika mungkin ada anak yang tadi ada yang pagi 3S. Kalau yang tidak senyum pasti, ayo senyumnya mana? Yang awalnya mungkin dari rumah, sebel sama bapak ibu, gak dikasih sangu, mungkin sangunya kurang. Ketika lihat bapak ibu guru tersenyum, menyambut dengan senyum, pasti anak didik kita juga ikut tersenyum. Jadi ini disiplinnya kita biasakan terus, kita lanjutkan terus agar anak didik kita tetap membiasakan. Ketika sudah terbiasa dengan budaya positif, maka sampai kapanpun anak-anak juga akan terbiasa. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bu Fitri materi yang motivasi perilaku manusia. Waktu dan tempatnya dipersilakan Bu Fitri. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Boleh sambil minum-minum nggak apa-apa. Selamat datang Pak Parmen. Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang. Monggo Binara. Selamat datang kakak. Selamat datang kakak. Monggo mungkin kursinya kurang. Sini nggak apa-apa. Ini dong.
Terima kasih Bapak Ibu yang masih stay on ya, masih semangat ya. Pak Parmen, ini kita telah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Kita akan membahas bagaimana budaya positif itu tersampaikan dan masuk ke dalam siswa kita sehingga menumbuhkan dari budaya itu profil pelajar Pancasila gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, masih tetap semangat ya? Semangat? Masa kalah sama anak kita? Ya, Bu Yani sudah memaparkan di depan dan ini giliran saya untuk memaparkan tentang motivasi perilaku manusia, human dan hukuman dan penghargaan. Saya yakin di sini pernah yang ada dapat hukuman. Mungkin Bu Nia pernah dihukum apa? Bisa diceritakan? Terima kasih. Pengalaman saya waktu sekolah dulu memang benar pernah mengalami yang namanya dihukum. Karena waktu itu, waktu pelajaran menulis ada yang salah sedikit, maka zaman dulu mungkin sama sekarang hukuman yang diberikan berbeda. Pengalaman yang saya rasakan waktu itu karena menulis salah, lalu supaya terbiasa menulis yang benar, maka guru saya waktu itu memberikan hukuman untuk menulis kata yang sama sebanyak 10 baris sampai tulisan tersebut benar. Bapak S. Almarhum sih. Apa ya? Yes, karena itu sudah terngiang. Ketika ada sesuatu yang salah, mesti saya tidak akan mengulangi lagi satu atau dua. Tidak apa-apa karena guru itu zaman dahulu kita maklum ya, hukuman itu hampir sama. Saya juga pernah dihukum ngadep nih Pak depan papan tulis. Itu dari jam pertama sampai jam istirahat gara-gara terlambat banjir. Nah, ini saya juga pernah dihukum disuruh berdiri. Nah, itu juga sama. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu ketika kita menjadi seorang pendidik jadi bisa merasakan ya. Jadi motivasi yang kita bahas adalah tentang motivasi. Motivasi itu ada dua, dari dalam maupun dari luar. Tapi inti dari motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, saya termotivasi, saya pengen misalnya, contohnya kemarin Bu Desi ya, termotivasi ingin lolos CGP. Nah, mungkin itu kan ada motivasi tersendiri di dalam diri, seperti itu ya. Itu berarti ada dorongan sesuatu karena Bu Desi punya tujuan, saya ingin meningkatkan kualifikasi diri. Nah, seperti halnya seperti itu. Jadi itu adalah motivasi tidak beda jauh dengan siswa-siswi kita. Gitu. Ketika punya tujuan, aku pengen ranking 1, nah, pengen ranking 1, pengen jadi yang terbaik, maka motivasi itu akan tumbuh, akan terdorong dari dalam diri jiwa anak-anak tersebut. Gitu. Ya. Terus kemudian motivasi itu ada dari luar dan dari dalam. Dari luar jelas itu adalah dari diri kita. Dari luar itu ada penyemangat. Nah, ketika pagi-pagi, ayo semangat. Mungkin ada yang pernah kita yang ngasih semangat pagi-pagi. Siapa itu? Bapak Ibu. Mau sampai saya? Sepertinya saya tidak percaya. Nah, ketika ada notif selamat pagi sayang, semoga semangat. Ini aku kayak nggak percaya. Apakah seperti itu Bu Ita? Berarti itu motivasi dari dalam diri atau dari luar kita? Oh, dari luar. Mungkin calon suami ya. Amin toh. Amin. Itu adalah motivasi dari luar dan begitu juga dengan anak-anak. Motivasi dari luar itu juga bisa dari diri kita. Bapak Ibu guru, kita memberi semangat, memberi motivasi. Ayo nak kita berangkat pagi seperti ini kita juga harus memotivasi. Itulah adalah semangat yang dibutuhkan anak dari luar, salah satunya adalah dari kita semua sebagai seorang pendidik. Yep, yes. Terus kemudian motivasi intrinsik tadi ya, itu adalah nilai kebajikan diri. Murid itu melakukan disiplin dari diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan. Mungkin Pak Kolom bisa bercerita ketika dulu
ingin lolos PPG. Mungkin bisa diceritakan motivasi dalam dirinya. Ganti ya Pak Walid, ayo. Motivasi dari luar. Motivasi dari dalam Pak. Terima kasih. Sebenarnya saya lolos JKP Pak, PPG. Ya PPG Bapak kan sudah mengumumkan. Saya lolos PPG menjadi guru yang profesional. Allah tenang ya. Contohnya disiplin, tapu ya, dua disiplin administrasi dan lain-lain banyak sekali yang bisa tidak bisa diceritakan. Terima kasih. Catat ya Pak Karmen, disiplin administrasi, disiplin itu ya. Itu berarti motivasi Pak Kolek berarti dalam diri. Diri tidak dari luar, dari diri saya sendiri. Wah, motivasi yang sangat bagus sekali Bapak Kolek ya. Itu perlu bisa dicontoh oleh Bapak Ibu semua. Motivasi dari PPG terus kemudian tularkan ke teman-teman. Dan begitu pula dengan anak kita, peserta didik kita. Jadi ada sebuah motivasi yang ingin dicapai dalam diri anak-anak dengan tujuan tertentu, dan itu pastinya tujuan mulia, bukan tujuan yang jelek. Gitu kan kita? Oke. Ya, next. Oh, jadi monggo Pak. Nanti bisa dilanjut. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak guru yang hebat. Semuanya ini kan hebat. Meskipun mungkin 1-2 belum sempat mengikuti atau kaitannya dengan perekrutan guru penggerak, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, yang namanya pendidikan di kurun waktu sekarang ini semuanya beda-beda. Bapak Ibu perlu diketahui sebelum kita mengomentari atau komen ke materi yang ada, tolong masing-masing sekarang ini kiranya itu mengikuti arus yang berjalan. Yang namanya arus kita ikuti, Pak, insya Allah itu meskipun bagaimana tetap kita berjalan sesuai rel. Nah, yang agak termasuk berbandingan dengan hukuman dan penghargaan itu menentang arus, istilah ini iso keterlewat-terlewat. Yang nyata saja ini logika, realita, andikan ada banjir. Kita menentang arus itu sulitnya untuk mencari pegangan, itu saja kan sulit. Maka yang paling enak ini nurut arus. Engko sewaktu-waktu saja, sewaktu-waktu ana tempelan kita enak kan gitu, daripada kita mencari. Nah, itulah yang perlu panjenengan pegang, Bapak Ibu guru yang hebat ini. Yo sing jenenge zamannya sekarang seperti ini, kita ikuti seperti ini. Ojo istilahnya pesimis, alah yo nek lanjut nek ora. Berarti kan pesimis. Kita optimis saja. Kemudian yang kaitannya dengan hukuman dan penghargaan Bapak Ibu, ini berbanding-banding dalam arti hukuman kan kita melakukan atau siswa melakukan, mungkin menurut Bapak Ibu guru melakukan pelanggaran lah, kurang baik sesuai dengan peraturan yang dengan kami misalkan, itu kan termasuk hukuman. Kemudian yang penghargaan menurut panjenengan, masalahnya pegang kelas itu kan di samping tata tertib umum, mungkin panjenengan juga punya tata tertib khusus misalkan. Itu siswa atau anak kita itu mesti melakukan sentimen positif. Untuk antara hukuman dan penghargaan, kalau zaman sekarang itu beda dengan waktu dulu. Waktu dulu itu maka sampai ada guru terang, guru ganda. Itu karena yaitu yang dikedepankan hanya hukuman.
termasuk Mbak Ni, itu saja murid saya, itu bisa juga raketan sitik, 1 titik lah katakan. Mesti ngecap Pak Parmin ini guru gala. Ini galake guru, buat saya ya. Ini perlu panjenengan ketahui. Galake guru, paribasane ini macan ora bakal mangan gogore. Itu harus benar-benar dipegang. Oh, galake guruku ini ora bakal mentolok. Itu semata-mata hanya mungkin mengarahkan agar positif kita diberi demikian. Bapak Ibu, karena hukuman dan penghargaan ini di model sekarang, intinya itu yang hukuman yang kondusif, persuasif, kalau bahasa Sunda manusiawi. Dalam arti manusiawi ini ya intinya tidak fisik. Hukuman itu jangan berupa fisik. Kadang di TV dia kan banyak kasus-kasus sampai orang yang disulat rokok, orang yang digini, orang yang dihitung kaitannya dengan si kemudian sampai kita itu fisiknya itu bisa dipisum kan karena itu. Nah, maka untuk itu Pak Guru yang ini tolong yang kaitannya dengan hukuman dan penghargaan ini yang bersifat manusiawi. Kalau saran saya ya hukuman ini yang bersifat manusiawi seperti Mbak Nia tadi cerita zaman kae ini dia menangi guru wis ora kae termasuk wis zaman guru rada lumayan lah. Hukuman itu on nulis kan positif. Barangkali orang iso nulis begitu ya. Kalau saya amati kaitannya dengan tulisan itu memang siswa sekarang itu kurang sesuai dengan kaidah. Jadi ono J, ono G, ono J kan gandul. Nah, kemudian ada L, ada H, kan kudune munggah. Sing khususnya sing tengah-tengah kan yang vokal itu kan. Ini tolong meskipun tidak satu-satunya loh ya. Saya berulang lagi tidak harus demikian, maksudnya itu bocah penulis, kemudian hukuman yang bersifat namanya apa ya? Intinya itu bisa pandangan maknanya sendiri, intinya manusia. Kemudian yang penghargaan, Bapak Ibu ketahui bahwa penghargaan ini tidak harus dimaknani dengan finansial. Penghargaan itu tidak harus dimaknani dengan finansial. Yo mungkin sekali-kali boleh lah finansial. Kemudian penghargaan ini dengan kata-kata saja anak itu bisa. Nyun sewu ketika ini pengalaman itu guru yang paling baik. Ketika panjenengan yo sering namanya yo alami sekolah atau hukuman atau penghargaan. Ketika Bapak Ibu guru ketika itu memberikan penghargaan atau hukuman, menurut jenengan ki ora cocok, aja dicakno saiki. Itu nggih pengalaman. Guru akeh lho, ngekei hukuman aku utawa ribet penghargaan karo aku cocok menurut hatiku. Sekarang terangkan. Itu yang penting. Dan ketika rapat itu saya sering namanya perjalanan setiap hari Bapak Ibu itu berusaha, namanya Bapak Ibu dulu kan berusahalah panjenengan itu menjadi guru yang dirindukan itu. Piye carane? Dalam arti dirindukan murid, gurune izin, murid orang seneng. Waduh, guruku izin. Itu merasa itu piye carane berusaha seperti itu karena perjalanan sehari-hari baik hukuman maupun penghargaan itu. Dan kalimat-kalimat atau perangai tidak hanya gerak tubuh
terangnya atau mimik itu menjadikan murid itu, ya murid saya ini pinter. Bahkan panjenengan saja waktu itu pamane gurune nesu kuwi jenengan kan ya mesti krasa. Maka kalau berusaha seperti itu dalam arti salam, senyum, sapa itu penting. Terutama senyumnya. Bukan berarti harus setiap hari dicoman dan lain sebagainya. Yang penting itu, ya Bapak Ibu ya. Tuh, pokoknya berusaha masing-masing Bapak Guru yang hidup ini berusahalah menjadikan guru yang dirindukan oleh murid. Amin. Itu penting sekali. Jadi orang gurune izin itu gelo. Ora kok malah keplok-keplok. Itu loh maksudnya. Gila. Iki baru dikatakan nyuwun sewu meskipun ya jenengan kaitan IT saya tidak meragukan lagi. Ning hal-hal yang namanya kaitannya ilmu pendidikan ini penting sekali. Ini bocah kok akhirnya nyuwun sewu ya namanya bocah sak kelas iki nek peribahasane iki ora sekti saka alas. Alas ora sekti saka kewan dalan. Dadi yo dan lain sebagainya peristiwanya. Nek panjenengan selalu senyum, sapa, kemudian salam. Maksud saya itu adik nganggur pegawai pom. Gila, ya. Itu karena servis yang selalu di pom itu atau Indomaret dan lain sebagainya itu bentuk direkturnya itu atas perintah dia, perintah pimpinan. Kalau kamu menginginkan servis yang baik, kemudian di sini itu pelanggan yang duanya silakan demikian. Menurut saya meskipun saya itu mungkin banyak kekurangan, namun hal-hal yang saya pesankan ini mudah-mudahan bisa masuk di hati. Kemudian yang cuma jelas penghargaan itu tadi garis besarnya itu tidak hanya berbentuk finansial. Lagi senyum, sapa, kemudian diberi penghargaan kata-kata saja. Ya monggo kalimat yang sekiranya anak ini bangkit kemudian bisa bangga itu mesti panjenengan bisa merasakan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit ini barangkali panjenengan bisa lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Armin, ini luar biasa. Ya. Ini merupakan masukan yang positif dan termasuk ini adalah motivasi ekstrinsik bagi kita, ya. Karena motivasi dari atasan buat semangat kita bekerja, gitu. Jadi bagaimana cara kita menerapkan ke anak didik kita. Terima kasih Pak Armin atas sarannya. Harus saya makanya meninggalkan ini tidak apa ya? Kan besok kayak apa? Mau terus sama Pak? Terus saya Mas lanjut. Lanjut. Ini senior di model paling tahu. Bapak Ibu kita lanjut ya, karena sudah dapat motivasi ekstrinsik dari sebuah atasan, arahan bagaimana cara kita untuk menghadapi seorang anak. Kita lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman jelas, hukuman itu menyakitkan. Kalau hadiah sangat menggembirakan. Itu pastinya ya. Kalau Mbak Ita dulu pernah dihukum Bu Fitri atau tidak? Alhamdulillah, berarti guru yang baik ya. Ini adalah murid saya di waktu sekolah.
Ini murid saya dan sekarang menjadi rekan kerja saya. Tidak nyaman jelas. Siapa sih yang kayak kalau dihukum akan nyaman, mesti tidak akan nyaman. Dan untuk penghargaan itu juga merusak hubungan sifat iri, kalau penghargaan atau hadiahnya. Terus kemudian hukuman itu memaksa, jelas. Lari 3 kali. Jelas itu adalah sebuah pemaksaan. Keluar, itu adalah pemaksaan. Bagaimana anak itu harus melakukan perintah, dipaksa, gitu kan? Nah, penghargaan atau hadiahnya itu akan bisa mematikan kreativitas. Sedangkan hukumannya, murid jadi takut, jelas. Nek guru ini menyeramkan. Siapa sih yang nggak takut? Tapi apakah ini menyeramkan atau tidak? Menyeramkan ya. Menyeramkan. Tapi ini the cover. Tapi the heart is very maksudnya ya. Terus kemudian murid menyembunyikan kesalahan, jelas. Ketika guru serem itu untuk menjadikan siswa kita terbuka itu sangat sulit. Mesti akan beralibi menyembunyikan sebuah kesalahan-kesalahan, itu jelas. Murid pun akan menjadi rendah diri karena merasa terhina. Bahasanya nggak apa ya? Kayak saya itu nggak berguna gitu kan. Jadi akan lebih rendah diri. Seolah-olah aku disalahkan terus gitu kan. Terus kemudian sekarang identitas sukses. Siapa sih yang gak ingin sukses? Kita berarti ini baru merintis ya. Ibaratnya semoga next menemukan kesuksesan dunia di akhirat. Amin. Bila cepat judulnya. Amin. Amin sing banter. Ini konsep sukses, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensinya itu adalah penguatan jangka pendek, jelas. Kalau restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya ketika murid melakukan sebuah kesalahan, jelas. Restitusi dan konsekuensi itu saling berdampingan, gitu. Perlu memonitoring berkelanjutan, itu konsekuensinya. Sedangkan restitusinya itu adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika anak, contoh, berkelahi, smackdown dengan temannya, itu sering yang kita lakukan sehari-hari, sering kita jumpai sehari-hari. Jadi itu perlu kita monitoring. Dari monitoring contohnya itu ya ketika bersosialisasi dengan teman, sudah gurau dan kebiasaan setiap hari itu perlu kita monitor, dan kita juga harus memfokuskan pemecahan biar itu tidak terjadi lagi. Mungkin dari muridnya Bu Wati pernah melakukan sebuah konsekuensi, terus kemudian Bu Wati memecahkan sebuah restitusi. Tidak pernah. Oh, mungkin kemarin yang pernah Bu Ita itu tantrum itu ya, dia pernah Bu ceritakan. Jadi saya kan memegang kelas 2, terdapat seorang murid yang tantrum. Apa itu? Tantrum itu anaknya suka marah-marah. Iya, seperti Bu Fitri. Jadi anak tersebut semisal bertengkar dengan temannya, namanya itu kan siswa tersebut suka itu berantem. Nah, berantemnya itu tidak bisa dikondisikan. Nah, gurunya sendiri juga susah gitu loh. Nah, gitu. Terima kasih sekali. Jadi nanti bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi, pendekatan-pendekatan secara individu kepada anak tersebut, dan nanti juga akan kita bahas tentang restitusi bagaimana penanganannya. So stay tuned. Selanjutnya, stimulus atau respon. Ya, kebutuhan dasar manusia. Tidak lebih tidak kurang ini yang kita rasakan. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini ada sebuah kasus. Bu Yani, siapa itu Bu Yani? Guru SDN Tambeljo sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Almira. Seperti Almira anaknya ya. Beberapa anak di kelas mengeluhkan Almira yang selalu terlambat berangkat
rekan sekolah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Almira melakukan hal itu? Nah, bagaimana ini Bu Yani? Ketika Anda kira-kira dihadapkan sebuah kasus seperti ini, kira-kira Bu Yani bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Ketika kasus seperti saya rasa pasti ada satu anak di kelas yang sering terlambat masuk. Meskipun masuk telatnya ketika habis istirahat, pasti ada satu yang telat pasti. Nah, ini ada satu anak yang ketika telat selalu telat. Terus ketika guru sudah pembelajaran di kelas sudah menerangkan, sudah mulai pembelajaran lagi, otomatis akan terganggu ketika Almira ini baru masuk kelas. Nah, bagaimana cara menghadapi ini? Kalau saya sendiri boleh nggak sih? Tak balikan dulu gitu. Boleh nggak kita asal marah-marah di depan anak, memarahi Almira ini di depan teman-temannya sebenarnya? Nggak boleh. Jadi, iya. Jadi, oke kita paling kita tanya dari mana? Dari belakang Bu, dari pipis. Nah, ya udah kita suruh duduk dulu, tapi selanjutnya kita panggil ke kantor, kita face to face, bicara dari hati ke hati. Sebenarnya apa sih yang kok terlambat terus masuk kelas? Jadi yang saya lakukan itu seperti ini, tidak boleh langsung kamu kok telat kok di sini Mbak, kok tiap hari kok telat. Jadi tidak boleh langsung memarahi anak di depan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu Yani. Ini adalah solusi yang bagus sekali. Jadi kita juga harus mengetahui kenapa alasannya, gitu kan? Jadi tidak serta-merta langsung jedek keluar, gitu kan? Tidak. Kita ingin menjadi guru yang dirindukan dan disayangi, so jangan lakukan itu. Ya, jadi itu versi Bu Yani. Jawaban dari Bu Yani. Mungkin Bu Asmiah punya jawaban terkait dengan kasusnya Bu Yani yang mungkin kelas 1 kan sering ya Bu, ketika anak-anak sudah melakukan Asmaul Husna terus tiba-tiba orang tuanya baru nganter. Nah, seperti itu. Mungkin penangannya bagaimana Bu? Terima kasih. Memang satu kelas itu pasti ada anak yang sering terlambat, itu pasti. Kita sebagai guru itu harus memahami psikologi anak. Bagaimana anak itu dan latar belakangnya. Jadi jangan sampai kita memberi hukuman pada anak itu tidak asal langsung fokus pada sesuatu yang nanti memberi efek jerah, itu tidak. Pelan-pelan. Kalau kelas 1 itu harus memahami psikologi anak. Jangan sampai anak itu malah nanti dendam sama gurunya. Nah, itu apalagi menanamkan nilai untuk anak kelas 1 itu memang sulit. Jadi yang pertama memahami psikologi anak dulu, terus latar belakang dari kenapa dia sering terlambat. Nah, kalau guru itu sudah tahu hal seperti itu, yang diberikan kepada guru adalah mungkin kembali ke wali murid dulu. Kenapa anak itu kok terlambat? Gitu. Jadi kalau anak kelas 1 diberi hukuman, itu nanti besok lagi seperti itu. Soalnya kebiasaan, mungkin orang tuanya di sekolah latar belakangnya apa, kan harus dicari penyebabnya dulu. Gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada tambahan sekali dari Bu Asmiah, psikologi. Nah, kita juga harus memahami itu. Itu adalah sebuah dasar. Kita sudah mengetahui psikologinya, kita sudah mengetahui alasannya. Saya rasa untuk memecahkan sebuah solusinya itu akan lebih, melakukan tindakan selanjutnya akan lebih enak, gitu ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua kita lakukan adalah usaha, baik kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang mengetahui suatu lebih dari atau kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar. Ini ada sebuah kebutuhan dasar. Jadi ada 4. Yang pertama adalah kasih sayang. Oh iya, bertahan hidup ya. Ada? Oh iya, bertahan hidup. Ada 5.
Bu Ita, apakah Bu Ita membutuhkan kebutuhan dasar yang ini? Iya. Bu Wanti juga? Oh iya, semoga dipertemukan dengan seseorang yang baik. Kebutuhan kasih sayang dan diterima, jelas. Diterima mertua maksudnya. Ya, semua orang butuh akan itu, dicintai, dikasih oleh keluarga kita masing-masing dan orang-orang terdekat kita. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar buat kita. Yang kedua adalah oke. Kasih sayang tadi sudah, lanjut. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup itu yang tadi yang belum saya jelaskan. Kebutuhan hidup adalah survive, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, jelas. Siapa sih yang nggak ingin makan? Sedino nggak makan aja kita udah rasanya lemes ya. Itu adalah sebuah kebutuhan kita, kebutuhan dasar. Rumah juga sama, kesehatan. Punya makanan tapi kalau tidak sehat pun sama saja. Ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup kita. Terus kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bukan berarti kita butuh sanjungan, tidak. Tapi kita paling tidak itu butuh yang namanya sebuah pengakuan, gitu. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu kompeten, diakui dan dihormati. Bukan gila hormat ya, tapi paling tidak kita saling menghormati begitu. Terus yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita bebas. Kita kalau dikekang rasanya kok nggak enak. Jadi kebutuhan inilah yang dibutuhkan kita. Yang kelima adalah kesenangan. Mungkin punya kesenangan, Pak Wawan, kesenangannya apa? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin hobi Pak Wawan apa? Mungkin bisa diceritakan. Kesenangan biasanya itu untuk bermain futsal. Biasanya itu dengan ke taman gereja biasanya yang diagendakan setiap minggu sekali. Oke, kesenangan. Termasuk kesenangan Pak Wawan itu adalah bermain futsal. Jadi ketika kesenangan itu sudah terpenuhi, maka dalam diri Pak Wawan itu akan merasa fresh. Gitu ya Pak Wawan ya. Jadi, nah ini ada sebuah video yang mungkin akan kita bisa cerna apakah saya sudah selama ini atau tidak. Ya, monggo. Kamu lagi. Kamu juga kamu lakuin kasih hubungan capek kepada dia. Langsung aja sini dulu. Kita bisa dari video ini bisa kita cermati apakah saya sudah menjadi guru yang seperti ini atau bagaimana. Jangan mencoba dari kalau banyak itu ada yang
saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah ya Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu udah kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu ini gak sosial loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, saya udah kan capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Jadinya kayak ngantuk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan coba Dani datang ke sekolah seenaknya aja, datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya. Besok hari PKR bisa membantu. Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Terlambat sekolah. Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Maaf ya terlambat. Iya gak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Jangan sampai emeh dong. Ini Kak sepatunya. Dan itu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti mau berarti. Kakak bersabar ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Yeah.
karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Kamu diterima ya. Ayo dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Tidak selalu sempurna. Ya. Jadi dari video itu kita bisa memposisikan diri kita melalui posisi kontrol. Yang pertama tadi Pak Guru itu adalah sebagai penghukum. Ya. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Contoh itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Jadi dari video tadi Pak Guru di awal posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum karena ketika siswanya terlambat dia selalu melakukan hukuman fisik. Itu adalah posisinya sebagai penghukum. Dan kemudian membuat merasa bersalah. Tidak ada. Tadi di situ tidak tidak bisa membuat anak itu di video tadi ya. Tapi Pak Gurunya langsung menghukum dengan situasi baru dia tahu. Kan begitu. Nah, bagaimana cara kita membuat rasa bersalah itu kepada anak? Anak itu dan menyadari kalau itu memang salah. Itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya, teman. Anak itu juga bisa buat kita itu adalah sebuah teman. Kalau apalagi kelas besar, kelas 6, kelas 5 itu biasanya dengan kita itu juga dekat, bisa curhat dan sebagainya. Jadi posisi kita selain sebagai seorang pendidik, kita juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Kalau dengan teman, anak itu memposisikan diri dengan teman, itu anak akan ngobrol, curhat, itu akan lebih enak. Begitu. Seperti itu Pak Kolek ya. Jadi ketika dengan posisi teman, apakah ketika ngobrol itu ada sebuah ada enggak Pak Kolek? Contohnya apa Pak? Punya Pak Kolek, Pak Kolek sepertinya tidak nyambung ya. Jadi gini Pak Kolek ya, nyambung. Kita itu bisa memposisikan diri dengan anak kita itu seperti halnya dengan teman. Contohnya jenengan karo Pak Wawan. Ketika jenengan dengan Pak Wawan mungkin ngobrol itu ngalor itu. Pak Wawan juga bisa terbuka, jenengan juga bisa terbuka. Seperti itu maksudnya Pak Kolek. Yang selanjutnya adalah yang keempat, pemantau. Pemantau itu berarti memantau, mengawasi. Posisi ini pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya peraturan apa, sanksi atau konsekuensi. Contohnya ketika kita menghukum anak, silakan bersih-bersih. Nah, kita bisa melakukannya itu, tapi dalam hal ini menghukum yang positif ya, bukan yang secara fisik dan kekerasan ya. Contohnya, nah kita bisa melakukan sanksi itu dan konsekuensinya. Gue naik orang mangkat, ini boleh sebutin peng papat
terus memiliki konsekuensinya apa yang akan kamu lakukan, seperti itu ya. Jadi itu adalah kita bisa melakukan memposisikan diri kita sebagai pemantau. Terus manajer ini cenderung lebih ke kepala sekolah, tapi kita juga bisa kok melakukannya ini. Pada posisi guru ini bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Ketika murid melakukan sebuah kesalahan, pasti kita bisa melakukan anak itu bagaimana caranya untuk bertanggung jawab, gitu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Nek kita selama ini mendengarnya adalah peraturan kelas, tapi ini bukan peraturan, tapi ini adalah keyakinan. Ya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mungkin bisa Pak Wawan jelaskan? Ya, jadi di sini kenapa kok tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu yang buat adalah sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah yang buat antara kesepakatan guru dengan murid yang dilakukan dalam kelas, sehingga tercipta sebuah keyakinan kelas. Iya, terima kasih Pak Wawan. Jadi ada bedanya antara peraturan sama keyakinan, gitu ya. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Jadi sebuah kesepakatan dengan antara siswa dengan murid, siswa dengan guru yang saling berkomunikasi dan sesuatu yang dianggap itu hal yang positif yang bisa diterapkan dalam kelasnya, gitu ya. Yuk. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara bisa membentuknya itu? Yang pertama, itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Ini lebih abstrak kalau keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Oh, pernyataan-pernyataan. Saya tidak akan masuk terlambat. Itu ya contohnya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif jelas. Hal yang negatif tidak akan masuk dalam sebuah lingkaran keyakinan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga. Mungkin bisa menggunakan istilah-istilah yang update ya. Dan itu anak-anak itu kan kalau mendengar sebuah kata-kata kosakata yang update atau yang hits gitu ya, mungkin itu bisa diterapkan dalam hal yang positif gitu. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat seperti ini. Mungkin memang itu kita itu memang juga aslinya butuh seperti ini. Curah pendapat, tidak melulu kita mendengarkan sebuah informasi saja, tapi kita bagaimana menumbuhkan sebuah budaya positif melalui curah-curah hati Bapak Ibu semua. Gitu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jelas kita tinjau dari waktu ke waktu apakah itu masih dibudayakan atau tidak kepada anak-anak. Kita bisa juga misalnya kalau sudah mulai ngelokro atau sudah mulai kendor semangatnya, kita juga bisa membangkitkan kembali. Terus ada contoh peraturan sama keyakinan. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Ketika peraturan di sebuah sekolah, tapi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ya soal buku tadi seperti ini. Contoh keyakinan kelas: mengenakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini contohnya keyakinan. Terus masuk kelas tepat waktu, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket yang telah disepakati. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan dalam kelas kita. Yuk, ini nanti tentang segitiga restitusi yang nanti akan disambung oleh Bu Dwi Mariani. Monggo Bu Dwi. Terima kasih. Sebelum ke restitusi, kita mengulas lagi yang tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi 5 posisi kontrol kita tadi yang menghukum, pemberi rasa bersalah, terus ada teman, ada manajer. Nah,
resapi diri kita masing-masing dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagian bisa kita yang mana sih paling besar ini? Dari ada yang penghukum, pemberi rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir manajer. Yang paling banyak yang mana? Jangan sampai kita hanya sebagai yang penghukum. Jadi ketika anak yang telat, mungkin kita juga anak yang bukan telat, anak yang buat usil di kelas, mungkin karena terlalu sering buat masalah kita jadi jengkel, akhirnya wes kamu tak hukum gini, tanpa mendengarkan alasan seperti tadi yang Dani dan Pak Guru. Kalau yang Pak Guru tadi di videonya itu lebih banyak dia posisi kontrolnya sebagai penghukum tanpa mendengar penjelasan dari Dani. Seharusnya benar bagaimana? Iya. Jadi mendengarkan penjelasan dari Dani dulu. Kenapa kok bisa telat? Kok telatnya juga sekali tapi berkali-kali. Jadi jangan sampai kita sebagai guru, jangan sampai kebanyakan kita posisinya kita sebagai penghukum. Nah, ini kita beranjak ke restitusi, segitiga restitusi. Namanya aja segitiga. Jadi nanti ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Restitusi itu apa sih? Ini restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kasus tadi yang ketika dari telat, kita bisa ambil segitiga restitusinya. Kita ambil bagaimana kok, kenapa kok telat, kenapa alasan, kita harus cari alasannya terlebih dahulu. Jangan cuma dari sudut pandang kita sendiri, kamu telat terus berarti kamu tidak benar, kamu salah, seperti itu. Kita harus ada sudut pandang dari dua belah pihak. Sama seperti Bu Asmi tadi yang ketika muridnya kelas 1 kok telat, maka harus dicari psikologinya dulu dari orang tuanya bagaimana. Karena ketika anak kecil, anak kelas 1 pasti masih bimbingan dari orang tua, tidak boleh kamu kok telat terus, tidak boleh seperti itu. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Dari sini kita bisa, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh perkataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kalau satu-satunya. Temanmu pasti buat masalah. Itu adalah contoh dari yang langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kayak tadi dari jatuh ditanya, kenapa kok kamu telat? Pak gurunya seharusnya seperti itu. Kalau Dani baru menjawab, saya telat begini. Terus yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, balik lagi tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bersama dengan kesepakatan kelas. Tiap kelas pasti kita punya keyakinan kelas masing-masing. Pasti punya. Jadi tambahan dari peraturan sekolah, tapi di kelas kita punya spesifik lebih khusus untuk kelas kita masing-masing pasti ada. Nah di sini kita contoh, kamu telat, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, datang tepat waktu. Nah ini ada salah satu kasus yang pertama, murid selalu mengantuk saat diberikan pelajaran di dalam kelas. Kira-kira ada nggak ya? Tiap kelas ada nggak tiap anak itu ngantukan? Ngantuk terus bilang kepalanya glosor, kepalanya ditaruh di meja. Kira-kira ada nggak ya? Terus yang bapak ibu lakukan apa ketika anak seperti itu? Apakah kamu kok keluarga kamu kok gitu glosor terus glosor? Gak semangat. Jadi dari kasus ini bisa kita tarik, tapi segitiga
yang pertama kita tanya Pak yang menstabilkan identitas tadi, kenapa kok kamu bisa telat? Kenapa kamu bisa mengantuk? Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin tadi malam saya tidur malam Bu, itu kan validasi tindakan yang salah. Sedangkan anak sekolah itu punya 4 jam, rata-rata harus tidur jam 9 itu anak sekolah, maksimal jam 10. Tadi malam saya tidur larut malam Bu, nonton wayang, nonton ketoprak. Nah ini musimnya anak kita ini, nonton ketoprak Bu tadi malam sampai jam 1, jam 12. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga, kita langkah yang ketiga, kalau kamu begini berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi langkah-langkah yang benar ketika mengatasi anak yang bermasalah, kita menerapkan segitiga restitusi. Tapi kebanyakan kita pasti kamu lagi kok telat terus, masuk habis istirahat masuk kelas telat juga ya. Jadi itu adalah penerapan segitiga restitusi. Nah ini coba ada kasus kedua, kira-kira siapa yang bisa dari kasus ini? Ada anak datang terlambat ketika gurunya sudah masuk kelas dan mengajar. Nah coba kita telaah siapa yang bisa memberi contoh tadi dari menstabilkan identitas, contoh percakapannya seperti apa, terus tadi yang validasi tindakan yang salah, terus meyakinkan keyakinan kelas. Ada yang berani maju? Ya pahlawan. Contoh, ada kasus ini anak terlambat datang, sedangkan guru sudah datang, sudah menjelaskan materi di kelas. Kira-kira yang pertama, menstabilkan identitasnya seperti apa? Dari gurunya harus seperti apa? Ya, gurunya itu menanyakan kenapa kok terlambat. Nah, terus yang kedua validasi tindakan yang menanyakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, sudah. Untuk ketiga Pak. Oh, ketiga. Yang validasi tindakan yang salah. Berarti alasannya apa? Ya, alasannya anak mungkin tuh macam-macam ya. Mungkin tidurnya terlalu malam sehingga bangun kesian. Terus di situ anak akan tahu kesalahannya itu apa. Terus yang ketiga meyakinkan keyakinan kelas. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, guru menanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat apa tidak, sehingga anak akan mengetahui bahwa anak tersebut yang dilakukan itu salah, sehingga dari dirinya sendiri akan mengakui kesalahan tersebut. Terima kasih. Terus yang ketiga meyakinkan keyakinan kelas, saya tambah lagi. Setelah tadi meyakinkan keyakinan kelas apa, kita cari solusinya. Solusinya anak supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita bersepakatan dengan anak bagaimana caranya biar kamu besok tidak terlambat masuk lagi. Jadi itu adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini ada perbedaan contoh perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi sebenarnya hampir sama semua. Ketika membaca ini pasti kok bedanya apa sih antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau yang hukuman ini guru langsung menghukum anak
biasanya kadang lebih banyak ke fisik, hukumannya lebih banyak ke fisik, sehingga anak akan menjadi takut dan malah tidak suka dengan gurunya. Ini kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi, mengerjakan PR-nya, atau bisa juga dengan 3 kali lipat. Dan ini kemudian lebih tegas sehingga siswa bisa menghormati lagi peraturan atau kesepakatan kelas atau sekolah tadi. Ketika yang konsekuensi ini anak tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam dengan gurunya. Nah, yang restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas tadi. Guru dan siswa ini lebih terbuka dan lebih saling menghormati satu sama lain. Jadi yang agak lebih membingungkan itu sebenarnya yang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman lebih ke kita asal hukum anak, lebih banyak ke memberi rasa anak itu takut. Tapi kalau konsekuensi itu kita balikan lagi tadi ke keyakinan kelas, yang kesepakatannya kelas bagaimana. Ketika kamu melanggar, konsekuensinya apa? Ketika mungkin masuk ke buang sampah, coba buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya lebih ke disuruh membersihkan halaman itu tadi yang dikotor, itu adalah yang konsekuensi. Kadang ada yang ketika telat, hukumannya itu berdiri di tiang, di bawah tiang sekolah itu. Kadang kalau kita lihat di video-video itu ya, kasus banyak seperti itu. Jadi kita sebagai guru jangan asal kita memberi hukuman tanpa tahu alasan anak seperti apa ketika melanggar itu. Kita boleh menghukum, tapi harus tahu alasan anak yang sebenarnya. Baru kita bisa mencari solusi bersama, solusi yang terbaik dari masalah anak tersebut. Jadi dari sini kita belajar tadi banyak hal. Ada yang tentang budaya positif, tadi Bapak Ibu Guru sudah memaparkan semuanya. Terus ada tambahan lagi mungkin yang baru tahu yang segitiga restitusi gitu ya. Nah itu ketika permasalahan harus ada solusi tanpa kita salah pihak dari pihak kita harus dari dua belah pihak. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Fitri refleksinya, silakan. Terima kasih Bu Yani. Kita sudah berpanjang lebar dari A sampai Z, mulai dari budaya positif, mulai dari hukuman dan sebagainya. Jadi mungkin dapat kita simpulkan atau kita dapat merefleksikan apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Mungkin Bu Desi bisa memberi refleksi sedikit pada yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Mungkin yang dapat kita simpulkan pada kegiatan di pagi hari tadi menjelang siang ini, yaitu kita belajar banyak sekali ya, bagaimana cara mendisiplinkan siswa kita, membudayakan positif di sekolah kita, serta di kelas kita, serta memberikan keyakinan kelas tanpa kita menghujat atau kita berpihak pada diri kita sendiri, tidak memberikan siswa berpendapat atas kesalahannya seperti itu. Dan kita sebagai guru seharusnya kita bisa menerapkan tadi yang baru saya dengar, yaitu segitiga restitusi segitiga. Nah, nanti saya kedepannya akan menerapkan restitusi segitiga tersebut di kelas saya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi Breosnya. Jadi apa ya? Dengan adanya seperti ini kita bisa mengukur diri kita sejauh mana yang kita lakukan. Itu mulai dari bagaimana cara mendisiplinkan siswa, penerapan budaya positif. Kemudian kita juga bisa melakukan hal-hal melalui keyakinan kelas, dan kita juga bisa menangani sebuah kasus menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah bersedia untuk hadir di ruangan yang cukup sederhana ini, di
Tambirjo. Semoga amal baik Bapak Ibu yang bersedia hari ini, bersedia rawuh, semoga ini memberikan manfaat tidak hanya cuma saya, tapi juga Bapak Ibu semua. Amin, amin, dan ya robbal alamin. Dan saya akhirnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima